ditangkapnya di mana? Di sebelah sana. Sebelah sana? Ya. Oke. Tahu itu kan ada proses pengurukan sungai ya, yang secara hak milik kan itu kan merupakan hak milik negara. Ya. Yang tidak boleh. Ciri-cirinya si preman ini, ciri-cirinya kayak apa sih? Ciri-cirinya badannya tegap kah, pelontos, atau bagaimana? Ciri-ciri premannya ya badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Desa Muncung, Banten, di mana saat ini sudah menjadi isu nasional bahwa di sini akan ataupun sedang dilakukan proyek strategis nasional, yaitu PIK 2. Nah, di samping kiri saya ini atau samping kanan kalian ini ada salah satu mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk PIK 2, dan oknum-oknum preman yang disewa oleh PIK 2 bahwasanya melakukan penculikan ataupun penahanan, padahal mereka bukan aparatur negara kita ya yang berhak menahannya. Dan saat ini kita langsung menanyakan aja. Mas, apa kabar? Baik. Sehat. Perkenalkan dulu Mas, nama siapa? Saya Eji Maulana. Dari mana asalnya? Dari Sekolah Mahasiswa Progresif atau Sempro. Nah, Mas, bagaimana kronologi kejadian tersebut? Pertama saya ingin mendokumentasikan kan awal-awal di mana wilayah mana saja sih yang terkena dampak dari proyek PSN PIK 2 ini. Dan ternyata dari pihak proyek PSN PIK 2 ini tidak ingin didokumentasikan ataupun tidak ingin diteliti secara objektif gitu oleh kita. Dan akhirnya pada saat waktu itu juga kita telah dilakukan ya, semacam penahanan ataupun interogasi lah Gitu. soal kegiatan kita. Kapan itu, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa? Di hari Selasa di tanggal 21 kok kalau nggak salah. Selasa 21, berarti 2 minggu yang kemarin ya? Ya. Karena kan sekarang tanggal 2 ya, 2 Februari. Oh, berarti di tanggal 21 kemarin. Nah, Mas bawa surat resmi dari kampus bahwa Mas akan melakukan penelitian. Sebenarnya kalau surat itu kan sudah ada gitu, sudah ada ke beberapa pihak gitu. Tapi kan secara kita kan nggak menyoroti soal harus izin ke proyek PSN-nya, tapi kita izin kepada keluarganya gitu. Oh gitu. Ya. Nah, Mas gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan para teman sekalian dimanapun berada. Semoga para teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan mereaksi sekaligus menanggapi video yang lagi viral, yang mana video ini menampilkan seorang mahasiswa ditanya-tanya sama ini YouTuber ya, ditanya-tanya tentang masalah yang ia alami di PIK 2 atau di proyek PIK 2. Mahasiswa ini ada 3 orang, dan 3 orang ini mau meneliti PIK 2 atau ingin mendokumentasikan, mungkin dia bawa kamera, jadi dia ke tempat PIK 2. Nah, di PIK 2 ternyata dia dapat intimidasi dari preman yang memang sengaja disewa oleh pengelola PIK 2. Walaupun sebenarnya intimidasi tersebut tidak lama ya. Jadi mahasiswa itu ditahan selama 40 menitan katanya. Jadi kita tonton videonya seperti apa. Habis itu ditangkapnya di mana? Di sebelah sana. Sebelah sana? Ya. Oke. Tahu itu kan ada proses pengurukan sungai ya, yang secara hak milik kan itu kan merupakan hak milik negara. Ya. Yang tidak boleh. Ciri-cirinya si preman ini, ciri-cirinya kayak apa sih? Ciri-cirinya badannya tegap kah, pelontos, atau bagaimana? Ciri-ciri premannya ya badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Desa Muncung, Banten, di mana saat ini sudah menjadi isu nasional bahwa di sini akan ataupun sedang dilakukan proyek strategis nasional, yaitu PIK 2. Nah, di samping kiri saya ini atau samping kanan kalian ini ada salah satu mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk PIK 2, dan oknum-oknum preman yang disewa oleh PIK 2 bahwasanya melakukan penculikan ataupun penahanan, padahal mereka bukan aparatur negara kita ya yang berhak menahannya. Dan saat ini kita langsung menanyakan aja. Mas, apa kabar? Baik. Sehat. Perkenalkan dulu Mas, nama siapa? Saya Eji Maulana. Dari mana asalnya? Dari Sekolah Mahasiswa Progresif atau Sempro. Nah, Mas, bagaimana kronologi kejadian tersebut? Pertama saya ingin mendokumentasikan kan awal-awal di mana wilayah mana saja sih yang terkena dampak dari proyek PSN PIK 2 ini. Dan ternyata dari pihak proyek PSN PIK 2 ini tidak ingin didokumentasikan ataupun tidak ingin diteliti secara objektif gitu oleh kita. Dan akhirnya pada saat waktu itu juga kita telah dilakukan ya, semacam penahanan ataupun interogasi lah soal kegiatan kita. Kapan itu, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa?
di hari Selasa di tanggal 21 kok kalau nggak salah. Selasa 21 berarti 2 minggu yang kemarin ya? Ya. Karena kan sekarang tanggal 2 ya, 2 Februari. Oh berarti di tanggal 21 kemarin. Nah, Mas bawa surat resmi dari kampus bahwa Mas akan melakukan penelitian. Sebenarnya kalau surat itu kan sudah ada gitu, sudah ada ke beberapa pihak gitu. Tapi kan secara kita kan nggak menyoroti soal harus izin ke proyek PSN-nya, tapi kita izin kepada keluarganya gitu. Oh gitu. Ya. Nah, Mas di mana? Posisinya di mana nih? Di posisi di mana ini yang Mas diambil pengambilan gambar, habis itu ditangkapnya di mana? Di sebelah sana. Sebelah sana. Ya. Oke, pas Mas mengambil foto sebelah sana. Ya. Sebelah sana, ambil foto dan video. Ya, Terus tiba-tiba preman PIK 2 datang, langsung nyamperin Mas. betul sekali. Di jam berapa tadi? Jam Kejadiannya? 14. 14 jam siang berarti ya, jam Ya. 2 datang, terus menanyakan lagi ngapain. Ya. Habis itu kalian langsung digiring masuk ke dalam sini atau kemana? Ya, saya nggak langsung ditanyain, sebenarnya langsung langsung disikap represif lah. Maksudnya langsung dimarah-marahin soal ya izin dan lain sebagainya gitu. Padahal kan kita ya menyoroti soal lahan milik warga aja gitu yang terkena dampaknya gitu. Oh gitu. Terus sampean dibawa kemana pada saat itu? Kalau secara penahanan ya itu penahanan cuma di tempat doang kan, karena kita kan di dekat sini gitu. Oh nggak dibawa ke salah satu tempat Nggak. gitu? Tidak. Berapa lama sampean disekap? Ya hampir 40 menitan. 40 menit. Ya. Habis itu bagaimana sampai preman-preman itu bisa ngelepas sampean? Karena saya ya memberikan ya KTP KTP sampean disita? di foto Foto terus? sebagai jaminan lah bahwa ini ada yang melanggar aturan soal mendokumentasikan hal yang tidak berizin gitu. Oke, berarti sampean ditahan sekitar 40 menit ya. Nah, habis itu ada nggak yang sampean telepon warga sini? Saya mendengarkan bahwa sampean ada nelfon warga Kronjo Ya. untuk Pak Khalid katanya yang sampean teleponnya. Yang Iya. saya telepon itu Pak Haji Heru. Oh, Haji Heru, Iya. Bapak, kamu telepon ke dia. Iya. Habis itu dia nelfon ke preman ke sini Iya. buat melepas kamu. Iya. Habis itu udah selesai semuanya. Ya. Nah, yang kamu mau teliti apa sebenarnya? Aturannya kah? Atau memang hanya tanah warga? Atau kamu mau apa sebenarnya tujuannya? Ini kan ada proses yang pertama kan yang kita tahu ya, yang ingin kita tahu itu kan ada proses pengurukan sungai ya, yang secara hak milik kan itu kan merupakan hak milik negara, Ya. yang tidak boleh diswastanisasi dan lain-lain. Yang kedua itu yang ingin kami teliti itu transaksi jual beli lahan persawahan milik masyarakat gitu, yang ternyata secara transaksi itu nggak adil gitu dalam transaksi jual beli itu. Nah, sorry nih Mas, kira-kira ciri-cirinya si preman ini, ciri-cirinya kayak apa sih? Ciri-cirinya badannya tegap kah, pelontos, atau bagaimana? Ciri-ciri premannya ya badan tegap, ya menggunakan kalung, topi, dan ya seperti preman seperti biasanya. Rambutnya gondrong atau cepat? Bermacam-macam sih Mas, karena kan ada banyak sebenarnya yang coba menahan kami gitu. Oh gitu, ada berapa? Emang ada berapa? Ada 10 10? lebih. Semua orang yang nyamperin kamu? Ya, Banyak juga ya? 10. Kamu pada situ berapa orang? 3 orang. 3 orang doang, jadi 10 lawan 3 ya? Terus kamu datang takut gitu ya, disamperin sama mereka, badan-badan gede semua? Lumayan sih Mbak, lumayan. Karena kan kita ngerasanya itu nggak menduduki lahannya mereka gitu, tapi menduduki lahannya milik masyarakat gitu. Dan kita izinnya pun ke masyarakat, bukan ke mereka gitu. Masyarakat yang mana yang kamu minta izin? Masyarakat petani yang sawahnya kita mau foto sebelah sana. Oke. Nah, itu saja ya videonya, wawancara antara YouTuber itu dengan mahasiswa yang sempat ditahan, bukan ditahan dalam artian dalam ruangan ya, tetapi ditahan mungkin diinterogasi, diintimidasi. Kamu dari mana, mungkin begitu bahasanya. Kamu tidak boleh mendokumentasikan hal-hal yang ada di sini atau kegiatan yang ada di sini, ini tidak boleh, mungkin istilahnya begitu. Sehingga namun seandainya dia tidak menelpon seseorang dan tidak ngasih KTP, mungkin dia tetap ditahan karena mungkin dianggap ancaman bagi preman-preman PIK 2 ini. Nah, cukup ngeri sebenarnya ya, karena PIK 2 ini kan sebenarnya PIK 2 ini adalah proyek yang digagas oleh Agung Sedayu Group dan Anthony Group ya, dan Salim Group ya. Jadi memang proyek ini yang yang dari dulu, ini udah dulu semasanya Jokowi ini proyek. Artinya memang Jokowi yang ngasih izin untuk proyek ini, sehingga baru-baru ini Jokowi digugat bersama Aguan ini
Agung Sedayu Group, dan masih ada yang lainnya termasuk Erlangga Hartarto, digugat sebesar 612 triliun. Nah, nggak tahu apakah ini akan dibayar atau gimana, atau lewat pengadilan, saya kurang tahu. Cuman kita lihat aja prosesnya seperti apa. Artinya memang PIK 2 ini sangat merugikan masyarakat setempat, karena ini yang awalnya orang petani tambak udang atau tambak ikan dan para nelayan ini mati mata pencariannya gara-gara PIK 2 ini, begitu. Sehingga para nelayan, para petani tambak ini mengeluh dan mendemo ya, yang dipelopori itu dari Mang Holid itu, Pak Holid yang suka masuk TV itu, sehingga nyampe ke sana. Artinya PIK 2 yang ini memang tidak beres ya. Karena dari dulu memang sudah para petani dan para nelayan, para petani tambak di sekitaran PIK 2 ini suka mengeluh gara-gara mata pencarian mereka itu mati gara-gara ada proyek atau PSN PIK 2 ini. Namun tidak ada yang menggubris, bahkan cenderung diintimidasi.